Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan masuk ke step perhitungan untuk penentuan kolom distilasi multikomponen, yaitu step 1, penentuan neraca massa dan juga VLE kolom distilasi multikomponen. Nanti kita akan langsung mengerjakan satu latihan soal, di mana latihan soal tersebut akan kita kerjakan dari step 1 sampai step akhir, sehingga mendapatkan dimensi kolom distilasi multikomponen. Untuk bisa mendapatkan dimensi lengkap dari kolom distilasi multikomponen, kita akan menyelesaikan beberapa step perhitungan. Yang pertama yaitu tentu kita harus mencatat data-data yang diketahui nanti di latihan soal atau ketika kalian masuk ke TPPK, data-data yang diketahui yang bisa diasumsikan silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan penentuan LK dan HK, light key dan juga heavy key dari komponen-komponen kalian. Yang ketiga adalah menentukan atau mencari kondisi operasi seperti tekanan dan suhu pada feed, distillate, juga bottom atau pada enriching section dan juga stripping section. Step perhitungan berikutnya adalah menentukan komposisi vapor liquid untuk feed, distillate, dan juga bottom. Jadi nanti kalian akan menentukan bagaimanakah XI dan YI-nya. Lalu kita akan menyusun neraca massa, menghitung jumlah stage minimum, menentukan reflux minimum, kemudian akan dilanjutkan dengan menghitung jumlah stage teoritis, lokasi feed plate, menghitung beban kondensor dan juga beban reboiler, kemudian dilanjutkan menentukan spesifikasi kolom distilasi. Ini ya, spesifikasinya ada banyak, beberapa di antaranya kita nanti akan menghitung densitas liquid dan uapnya, lalu menentukan kecepatan floodingnya, menentukan laju alir volumetrik, dan juga perancangan tray. Kemudian step yang terakhir adalah kalian menghitung dimensi dasar kolom distilasi multikomponen, seperti tebalnya, diameter, ketinggian, tebal bejana, dan juga tebal silinder. Baik, kita akan masuk ke latihan soal yang pertama. Jadi satu latihan soal ini akan kita susun atau cari dimensi kolom distilasi multikomponennya. Suatu kolom distilasi digunakan untuk memisahkan propana dari zat pengotornya. Jadi di kolom ini kita akan memisahkan propana dari zat pengotornya. Zat pengotornya ada apa saja? Ada N-butan dan juga N-pentan. Kemudian di sini diketahui komposisi feed propan yaitu sebanyak 8.820 kilo, N-butannya 8.718 kilo, dan N-pentan sebanyak 7.215 kilo. Pada soal ini juga diketahui kondisi operasinya, yaitu tekanan enriching section atau bagian atas ya, 7 atm, tekanan feednya 6 atm, dan reboiler atau stripping section bagian bawah adalah 6 atm. Kalian diminta menghitung atau menentukan kondisi operasi lain yang belum diketahui, serta merancang kolom distilasi tersebut. Silakan mulai buka Excel, lalu kita akan mengerjakan bersama-sama step 1, yaitu neraca massa dan juga VLE. Baik, kita akan mulai mengerjakan latihan soalnya. Yang pertama, tuliskan dulu ya soal yang diketahui biar kita tidak lupa. Tujuannya adalah untuk memisahkan propan dari zat pengotornya, ada dua, N-butan dan juga N-pentan, maka nanti komponen yang masuk ke kolom distilasi itu ada 3 dalam satu campuran, lalu diketahui komposisi feed dalam satuan massa, juga diketahui tekanan. Tuliskan dulu data yang diketahui, di sini ada tekanan, masing-masing buatlah selnya sendiri-sendiri, saya beri warna hijau untuk selnya, itu artinya data yang kita ketahui atau yang dituliskan di soal. Untuk sel berwarna orange nanti itu adalah data trial kita. Buatlah satu tabel feed ya di sini. Kolom 1 itu adalah nama komponen, kolom 2 adalah berat molekul, kolom 3 adalah massa yang diketahui. Kemudian yang kita cari di tabel ini adalah mol dan fraksi mol feed-nya atau XF. Cara untuk mencari mol gampang sekali, kalian tinggal membagi massa dengan BM ya. Kalau kita mau cari molnya propan, berarti massa propan dibagi dengan BM propan. Begitupun untuk N-butan dan juga untuk N-pentan. Lalu silakan kamu cari totalnya. Total molnya di sini diketahui 450 kilomol. Kenapa kilomol? Karena massa yang diketahui adalah dalam satuan kilogram. Kemudian silakan kamu cari fraksi mol feed-nya atau XF. Caranya adalah mol komponen dibagi dengan mol total. Silakan cari semua lalu cek apakah totalnya sudah sama dengan 1. Karena fraksi, yang namanya fraksi, entah itu fraksi mol, fraksi massa, itu totalnya harus sama dengan 1.
Ketika misalnya kamu totalnya tidak sama dengan 1, berarti ada perhitungan yang salah. Kemudian setelah tabel 1 lengkap, kita akan bergeser ke konstanta Antoan. Di sini buatlah satu tabel, jangan lupa menuliskan bahwa konstanta Antoan itu atau konstanta Antoan yang kamu dapatkan itu digunakan untuk satuan tekanan dan suhu apa. Nah, di sini konstanta Antoan saya itu untuk suhu dalam satuan Celcius dan tekanan dalam satuan kPa. Tuliskan konstanta ABC-nya, lalu jangan lupa untuk menuliskan boiling point-nya, karena kita mau memisahkan berdasarkan titik didih. Jadi masing-masing harus diketahui, baik itu propan, N-butan, dan N-pentan. Tujuan kita adalah memisahkan propan, sehingga harapannya propan akan sebagai top product. Jadi dia harus menguap terlebih dahulu. Sehingga dari tabel ini, jika diketahui komponen dan boiling point-nya, kita sudah bisa menentukan siapakah yang menjadi light key dan siapakah yang menjadi heavy key. Maka dengan tujuan memisahkan propan, propannya nanti akan menjadi light key. Titik didih yang berdekatan dengan titik didih propan, otomatis dia adalah heavy key. Dia akan lebih banyak di bottom. Jadi baik propan dan N-butan di sini key komponen ya, dia akan ada di top dan akan ada di bottom. Untuk propan akan lebih banyak ada di top karena dia light key. Untuk N-butan akan lebih banyak berada di bottom product karena dia heavy key. Apakah N-butan ada di top product? Tentu ada, karena dia key komponen, berarti dia ada di dua aliran, ada di top dan juga ada di bottom. Apakah propan hanya ada di top product? Tentu tidak, pasti dia juga ada di bottom product karena dia key komponen. Sehingga dari 3 komponen ini, yang menjadi light key adalah propan dan yang menjadi heavy key adalah N-butan. Nah, setelah kalian mendata konstanta Antoan, kemudian menentukan light key dan heavy key, kita akan geser ke step penyelesaian yang pertama, yaitu mencari kondisi operasi feed, distilat, dan bottom. Di sini untuk menentukan kondisi operasi, itu kalian membutuhkan bantuan neraca massa dan VLE. Kita akan cari dulu kondisi operasi untuk feed, diketahui tadi tekanannya ya, 6 atm. Karena konstanta Antoan saya itu harus pakai kPa, maka 6 atm-nya harus diubah dulu satuannya ke kPa, ke kilopascal. Kemudian di sini tujuannya karena tekanan sudah diketahui, maka kita akan mencari temperatur feed-nya. Kita akan menebak dulu T-nya. Jadi kamu boleh memasukkan sembarang angka, misal 40 derajat Celcius. Jadi ini trial ya. Saya beri sel yang berwarna orange. Buatlah tabel, bentuk tabelnya seperti ini. Di sini ada XF, kolom kedua. XF-nya sudah kamu hitung tadi ya, di awal, maka gunakan sama dengan. Jadi sama dengan sel sebelumnya yang sudah kamu hitung XF-nya. Lalu, kamu diminta mencari PI, gunakanlah persamaan Antoan yang ini ya. Masukkan T-nya adalah T tebak. Kamu akan mendapatkan satu per satu. Jangan lupa untuk XF-nya harus ditotal ya. Lalu, silakan cari KI. KI-nya dicari dari PI dibagi P. Jadi misal kamu cari KI-nya propan, maka nanti PI dibagi dengan P yang 6 atm ini. Yang lebih tepat adalah yang sudah kamu ganti ke dalam satuan kPa. Itu adalah KI. Kemudian untuk alpha I, relative volatility, caranya adalah KI-nya propan dibagi dengan K heavy key. Ini ya, di bagian bawah sudah saya tuliskan rumusnya. Untuk mencari alpha I itu berarti KI dibagi K heavy key. K heavy key yang mana? Punyanya butan. Oke, jadi nanti untuk mencari alpha I propan berarti KI-nya propan dibagi KI-nya N-butan. Untuk cari alpha I-nya N-butan berarti nanti KI-nya N-butan dibagi KI-nya N-butan. Semua dibagi dengan KI N-butan karena N-butan adalah heavy key kita.
Lalu silakan cari alfa I dikali XF. Alfa I yang baru kamu dapatkan, silakan dikalikan dengan XF. XF-nya yang di kolom 2. Ini ya. Lalu kamu cari YF-nya. YF-nya adalah KI dikali XF. Ini berarti YF ya. YF adalah KI dikali XF. KI-nya sudah ada, XF-nya sudah ada. Kamu bisa mencari YF. Jangan lupa di total. Kemudian carilah log alfa I. Alfa I-nya sudah ada di sini, tinggal kamu tambah simbol log. Kamu total YF-nya harus sama dengan 1. Kalau belum sama dengan 1, berarti kita goal seek. Goal seek, set value-nya 1, changing cell-nya adalah T tebak. Dari situ, kalian nanti bisa mendapatkan temperatur feed. Dinyatakan benar ya goal seek-mu apabila sigma YF sama dengan 1. Itu adalah step penentuan temperatur feed. Berikutnya, setelah temperatur feed diketahui, kamu tuliskan di sini, kita akan menambahkan asumsi distribusi distilat dan bottom. Fokusnya di sini hanya pada light key dan heavy key. Nomor 1, propan atau light key yang ada di overhead, kita asumsikan 96,5% propan di feed, semua akan masuk ke dalam top product. Ya, 96,5% propan di feed akan menjadi top product. Sisanya akan jadi bottom product. Yang N-butan karena dia heavy key, berarti dia cenderung ada di bottom. Di sini saya tambahkan asumsi, harapannya 95% N-butan yang ada di feed akan menjadi bottom product. 5%-nya akan ikut ke dalam top product. Jadi sisanya di sini kan ini nggak 100% kan ya. Sisanya berarti untuk propan akan ada di bottom, untuk N-butan sisanya akan ada di top product. Data-data asumsi ini akan mempermudah kita mengerjakan di step berikutnya. Lanjut, di sini buatlah sebuah tabel. Kolom 1 memuat komponen hanya light key dan heavy key saja ya. Berarti isinya hanya propan dan N-butan. Kolom 2 adalah kilomol di distilatnya. Artinya propan pada top product, N-butan pada top product. Jadi saat jadi distilat, kita akan mencari berapakah mol propan di distilat, berapakah mol N-butan di distilat. Caranya adalah pakai persen asumsi tadi, kalikan dengan mol feed-nya. Karena yang mau kita cari adalah mol distilatnya propan, maka nanti 96,5% kamu kalikan dengan mol propan di feed. Oke, untuk N-butan berarti 5% dikali mol butan di feed. Sehingga untuk kolom ketiga di sini kita mau cari mol propan dan N-butan di bottom product. Maka kamu kalikan tadi presentase propan yang ada di bottom dikali dengan mol propan yang ada di feed. N-butan juga demikian, persentase N-butan ada di bottom tadi 95% ya, berarti 95% dikali dengan mol N-butan yang ada di feed. Karena tadi itu kamu pakai asumsi 95% feed, berarti harapannya kan 95% dari N-butan itu ada di bottom. Setelah kilomol distilat dan kilomol bottom untuk propan N-butan sudah diketahui, kamu cari D per B-nya. Tinggal kamu bagi kilomol D dibagi kilomol B. Lalu kamu logkan, kamu bikin kolom alfa, log alfa, sudah dihitung tadi ya. Di sini sudah saya kasih keterangan, sudah dihitung di atas. Maka gunakan sama dengan. Jadi kalau sudah dihitung sebelumnya, pakai sama dengan. Jangan ditulis manual. Setelah seluruh tabel tadi terisi, buatlah sebuah grafik di mana sumbu X-nya adalah log alfa, kemudian sumbu Y-nya adalah log D per B yang sudah kamu hitung tadi.
Buat grafik nanti akan ada 2 titik. Hanya titik miliknya propan dan N-butan. Munculkan persamaan garisnya. Di sini diketahui Y sama dengan 4,75X min 1,4377. 1,4337. Lalu setelah muncul grafik ini, jadi grafik ini nanti akan kita gunakan untuk memprediksi komponen lain itu, komposisi di distilat dan di bottomnya berapa. Tadi kan yang diketahui hanya propan dan N-butan ya, sementara kita punya N-pentan. Nanti N-pentan di distilat berapa, N-pentan di bottom berapa, itu akan kita cari dengan bantuan grafik ini. Setelah kamu munculkan persamaan, tuliskan di sini slope-nya berapa? Slope-nya berarti 4,75 tadi ya. Intercept-nya berarti 1,4337. Tuliskan di sini atau kamu bisa pakai persamaan slope tuh. Kemudian silakan pilih sumbu Y-nya, kemudian titik koma sumbu X. Begitupun yang intercept. Kalau kamu nggak mau nulis manual ya, kamu bisa pakai rumus yang disediakan Excel. Intercept, buka kurung, klik sumbu Y, kemudian titik koma, lalu klik sumbu X. Nanti akan muncul angkanya di sini untuk slope dan intercept-nya. Nah, slope dan intercept ini akan kita gunakan untuk mencari data yang lain. Silakan buat ya suatu tabel, judul tabelnya adalah distilat. Jadi kita mau beralih tadi ke tabel, dari tabel fit sekarang ke tabel distilat. Tujuannya adalah untuk mencari temperatur bubble dan dew point-nya milik distilat. Kolom 1 komponen, kolom 2 adalah log alpha, sudah dihitung tadi, pakailah sama dengan. Kolom yang ketiga adalah log D per B. Cara mencarinya adalah nih di bawah sendiri sudah saya tuliskan. Log D per B sama dengan M atau slope kamu kali dengan log alpha I yang di kolom 2 ini ditambah dengan C atau intercept. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita mau meramalkan, memprediksi bagaimana sih komposisi masing-masing komponen di distilat dan bottom menggunakan grafik yang kita dapatkan ya. Cari semua log D per B untuk masing-masing komponen. Habis gitu kamu anti log. Jadi di sini ada log D per B, kemudian kamu anti log supaya ketemu D per B saja. Kemudian carilah kilomol D-nya. Jadi kamu akan mencari mol distilatnya untuk propan, N-butan, dan N-pentan. Rumusnya ini sudah saya tuliskan di bawah. D per B berarti sel ini, kamu bagi 1 plus D per B berarti sel yang sama. Lalu ini selesaikan dulu ya pembagiannya, baru dikalikan mol di dalam fit. Kalau kamu cari mol propan berarti nanti NFI-nya ini isinya adalah mol propan di fit. Setelah semua mol distilat diketahui, jangan lupa ditotal agar kamu bisa mencari fraksi mol distilatnya. Fraksi mol distilat bisa dicari dengan cara mol komponen dibagi mol total. Kemudian setelah kamu mendapatkan mol distilat dan fraksi mol distilat, kita akan cek terlebih dahulu apakah pemilihan light key dan heavy key kita sudah benar. Tadi light key-nya adalah propan ya, heavy key-nya adalah N-butan. Di sini penentuannya adalah dengan keterangan. Jika keterangan yang muncul terdistribusi, ingat ya di video sebelumnya, terdistribusi itu berarti dia ada di top dan ada di bottom. Kalau terdistribusi, maka pemilihan kita benar, karena light key dan heavy key harus ada di top dan juga bottom produk. Caranya adalah buatlah sebuah tabel, kolom 1 komponen, kolom 2 XF, sudah kamu hitung, pakailah sama dengan. Kolom ketiga, yaitu XD, sudah kamu hitung juga, pakai sama dengan. Lalu di kolom keempat, carilah D dikali XD per F dikali XF. Di sini D itu berarti total mol distilat dan F adalah total mol fit. Kemudian buatlah fungsi if.
Jika X kurang dari sama dengan 1,01 dan lebih besar dari minus 0,01, maka dia terdistribusi. Jadi kolom ini silakan diisi dengan fungsi if. X-nya yang mana? X-nya adalah yang hasil perkalian dan pembagian ini. Jadi nanti kan di sini ada angkanya, misal 0,09. Karena dia 0,09 berarti ada di antara ini, range ini ya. Ini yang saya tuliskan di sini, maka nanti di sini tulisannya terdistribusi. Kalau misalnya dia minus 0,000 sekian misalnya, dia tidak ada di dalam range ini, maka nanti di sini tulisannya tidak terdistribusi. Nah, untuk light key dan heavy key, tulisannya harus terdistribusi. Jadi keterangan yang muncul harus terdistribusi. Untuk video neraca massa dan VLE cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan penentuan kondisi operasi di video berikutnya.